Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menyampaikan tentang Asesmen Nasional atau AN, yaitu berupa Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Survei Karakter, Survei Lingkungan Belajar. Bersama saya Johannes Saputra. Silakan like, share, dan subscribe. Apa itu Asesmen Nasional atau AN? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Adapun bentuk asesmen nasional ada 3. Yang pertama adalah Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Yang kedua, Survei Karakter. Yang ketiga, Survei Lingkungan Belajar. Untuk asesmen kompetensi minimum atau AKM terdiri atas 2. Yang pertama, literasi membaca, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu. Yang kedua, tentang numerasi, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Kemudian, asesmen nasional, poin yang kedua adalah tentang survei karakter, yaitu bertujuan untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil dari belajar kognitif seperti iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas berbagai input dan proses belajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, informasi dari survei lingkungan belajar ini nanti diperlukan untuk merumuskan dan menguji dugaan tentang mengapa seorang murid di sekolah tertentu memiliki hasil belajar yang baik atau buruk. Nah, sekarang kita mau melihat apa perbedaan antara asesmen nasional atau AN dengan ujian nasional atau UN. Yang pertama, dari segi jenjang pendidikan, kalau untuk UN, itu semua jenjang, SMP MTS, SMA atau MA, dan SMK. Sementara pada asesmen nasional, itu termasuk SD MI, SMP MTS, SMA MA, dan SMK. Kemudian pada level murid, untuk UN, itu murid di tingkat akhir, yaitu di SMP itu kelas 9, di SMA, SMA atau SMK itu di kelas 12. Sementara untuk asesmen nasional atau AN, untuk di SD itu kelas 5, untuk di SMP MTS itu kelas 8, untuk SMA, MA atau SMK di kelas 11. Kemudian dari segi subjek murid, kalau untuk UN, ini dilakukan untuk seluruh murid. Sementara pada AN atau asesmen nasional, ini dilakukan untuk seluruh sekolah dengan sampel murid. Jadi tidak semua murid akan mengikuti asesmen nasional. Kemudian kalau dari moda pelaksanaan, UN itu semi online. Sementara pada AN, asesmen nasional itu bisa full online, semi online, dan offline bagi sekolah tertentu. Perbedaan berikutnya dari segi periode tes per murid. Untuk UN itu dilaksanakan selama 4 hari, sementara untuk AN asesmen nasional dilaksanakan selama 2 hari. Kemudian perbedaan berikutnya tentang model soal. Pada UN
Soalnya adalah tentang pilihan ganda dan isian. Sementara pada asesmen nasional itu ada pilihan ganda kombinasi, ada menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Perbedaan berikutnya adalah pada metode penilaian. Untuk UN itu menggunakan CBT atau Computer Based Test. Sementara pada asesmen nasional itu menggunakan Computer Multi-Stock Adaptive Testing atau MSAT. Kalau kita lihat dari instrumen, responden, dan informasi yang kita peroleh, maka kita bisa tinjau. Untuk asesmen nasional ini, respondennya siapa saja? Yang pertama murid, kemudian guru, dan kepala sekolah. Nah, untuk murid, instrumen apa yang akan dikerjakan? Yaitu yang pertama, AKM bagian literasi atau numerasi. Nah, ini menggambarkan hasil belajar kognitif siswa tentang literasi dan numerasi. Yang kedua, juga akan disurvei karakter. Nah, ini menggambarkan hasil belajar sosial emosional siswa. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, pada item survei lingkungan belajar ini, semua responden ini akan dilakukan surveinya, apakah itu murid, guru, ataupun kepala sekolah. Nah, dari survei lingkungan belajar ini, kita ingin melihat karakteristik input dan proses pembelajaran, yaitu untuk merumuskan hipotesis tentang penyebab tinggi rendahnya output pembelajaran di suatu sekolah. Adapun alokasi waktu pelaksanaan, kita lihat per jenjang. Kita mulai dari jenjang SD atau MI. Hari pertama itu dilakukan literasi selama 75 menit. Kemudian survei karakter selama 20 menit. Sedangkan untuk hari kedua, untuk jenjang SD atau MI, yaitu bagian numerasi selama 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Untuk tingkat SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK, hari pertama dilaksanakan literasi selama 90 menit, kemudian survei karakter selama 30 menit. Pada hari kedua, dilakukan penilaian numerasi selama 90 menit dan survei lingkungan selama 30 menit. Adapun jadwal pelaksanaan asesmen nasional, kita lihat pada tabel berikut. Kelas 11 SMA atau MA itu dilaksanakan pada bulan Maret minggu pertama. Kelas 11 SMK dilaksanakan bulan Maret minggu kedua. Kelas 8 SMP atau MTS dilaksanakan pada bulan Maret minggu ketiga. Kemudian paket C dilaksanakan pada bulan Maret minggu keempat. Paket A, paket B dilaksanakan pada bulan April minggu pertama. Sedangkan untuk SD akan dilaksanakan pada bulan Agustus minggu pertama. Adapun bentuk soal pada asesmen nasional ini, yang pertama pilihan ganda. Pilihan ganda ini adalah memiliki satu jawaban yang benar. Berikutnya adalah pilihan ganda kompleks. Memungkinkan jawaban itu tidak hanya satu. Kemudian isian atau jawaban singkat, bisa menjodohkan, esai atau uraian. Adapun jumlah soal pada masing-masing item literasi atau numerasi, untuk SD itu ada 30 soal, untuk SMP
MTS, SMA, MA, dan SMK itu ada 36 soal. Adapun level capaian kompetensi siswa di satuan pendidikan setelah dilakukan asesmen kompetensi minimum ini adalah yang pertama, perlu intervensi khusus. Ini perlu pembinaan yang khusus. Yang kedua adalah dasar. Untuk hal-hal dasar, siswa mampu melaksanakan, tapi untuk pengembangan itu belum. Yang ketiga adalah cakap. Yang keempat adalah mahir. Adapun pemilihan responden untuk asesmen nasional ini adalah responden dipilih secara acak berdasarkan sosial ekonomi dengan jumlah untuk SD itu dalam satu SD 30 orang. Untuk SMP, MTS, SMA, MA, SMK itu sebanyak 45 orang. Kalau seandainya misalnya di suatu SD, total jumlah siswa di SD tersebut kurang dari 30 orang, maka seluruh siswa SD tersebut akan menjadi sampel pada asesmen nasional ini. Begitu juga untuk SMP, MTS, SMA, MA, atau SMK. Jika jumlah siswa pada sekolah tersebut kurang dari 45 orang, maka semua siswa di sekolah tersebut akan menjadi sampel dalam asesmen nasional tersebut. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan simak video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.